Itu di lapangan dalam hal ini kekuatan pada prinsipnya kami dari kepolisian mendukung sepenuhnya operasi dan leading sektor adalah dari Basarnas. Jadi segala hal yang berkaitan dengan operasi ini memang dari Basarnas sebagai leading sektor. Kemudian secara internal kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bapak Kapolri dengan menurunkan baik itu bantuan heli untuk operasi ini, kemudian dukungan sebetulnya dari Kabar Reskrim sampai Kapus Iden diturunkan beserta tim termasuk Kapus Karul Dokpol Pusdokes diturunkan untuk mengidentifikasi korban. Kemudian dalam kegiatan ini kemarin kita ketahui bersama tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri sudah berhasil mengevakuasi 2 orang, di mana 2 orang ini salah satu sudah bisa diidentifikasi yang nantinya secara prosedur akan dijelaskan secara tersendiri oleh Kabidokes Polda Sulsel. Sistem identifikasi mungkin nanti juga akan dijelaskan lebih rinci oleh Kapus Iden maupun Kabidokes terkait dengan siapa korban ini. Memang hal ini juga sangat diperlukan kita membuktikan secara saintifik siapa korban, karena dengan ini kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan hak-hak bagi korban maupun keluarga korban. Mungkin lebih lanjut mohon izin langsung Kabidokes yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu. Hari ini kami akan membacakan hasil identifikasi. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026, tim DVI gabungan terdiri dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel didukung tim DVI Pusdokes Polri, tim Iden Polda Sulsel, tim Pus Iden Polri, dan Departemen Forensik dan Medikologal Fakultas Kedokteran Unhas telah menerima 1 kantong jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih dari Kabidokes. Mungkin selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kapus Iden tentang proses identifikasi ini. Mohon izin, silakan. Terima kasih Bapak Kapolda. Mohon izin kami langsung saja untuk tim Iden bersama tim DVI yang tadi sudah disampaikan oleh Kabidokes bersama-sama melaksanakan identifikasi terhadap jenazah yang telah dikirim kemarin dengan kode jenazah PM62B01. Untuk tim Iden
Ya, alhamdulillah kemarin jenazah masih dalam keadaan bagus, sehingga untuk papiler yang ada di sidik jari masih bisa terbaca, sehingga kami sudah langsung mengambil sidik jarinya, kemudian dengan alat peralatan yang kami miliki bisa langsung membaca identitas yang bersangkutan. Tetapi untuk memastikan, untuk membuktikan secara saintifik, maka kami melakukan pembandingkan, yaitu mengambil sidik jari jempol tangan kiri, dan kami melakukan pembandingan dari data pembanding, dan sebagaimana disampaikan tadi, ini kami mengambil contoh, misalnya ini sidik jari yang kita ambil pada postmortem, kemudian kita melakukan pembandingan secara manual dengan data pembanding, maka kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lotia Wibisono, sebagaimana disampaikan oleh Kabidokes tadi. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah sebagaimana tersebut. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Kapolda. Terima kasih dari Kapus Iden Polri, Brigjen Pol Masudi. Mungkin dari Basarnas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh dari tim DPI, dari Polda, tentang korban yang kita temukan, yang kita serahkan tadi malam. Identitas yang tadi malam itu adalah korban kedua yang kita geser. Kemudian pagi ini juga seperti saya sampaikan tadi malam, tadi pukul 08.55 kami juga telah menyerahkan Bapak Kapolda kepada tim DPI Polda Sumsel satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di dusun Lampesu, Kecamatan Cenara, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser. Jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari ditemukan, 18 Januari kedua pukul 13.32. Nah, ketika itu kita berusaha untuk mengangkat korban kedua ini ke atas karena jaraknya cuma 205, ternyata lebih kesulitan karena dinding tebing yang hampir 90 derajat, dan kita tarik pakai tali, sempat tali karmatonya juga terantas sehingga membahayakan. Akhirnya korban pertama kami ulangi, yang kami pertama ini yang kami serahkan tadi, ini akhirnya kami cari alternatif lain, kami turunkan, kemudian kita bergeser sampailah lewat darat melalui medan yang cukup berat, seperti mungkin rekan-rekan ketahui dengan situasi cuaca yang juga sangat berat. Kemarin siang sekitar pukul 15 sore 15, korban satu ini sampai di dusun Lampesu, Kecamatan Centara, Kabupaten Maros. Sempat di situ sore, kemudian kami tahan karena kami fokus pada korban kedua yang tadi malam juga kami serahkan seperti sudah diidentifikasi. Kemudian kami tahan di situ. Harapan kami akan kami geser jika memungkinkan hari ini. Ternyata seperti disampaikan dengan hasil OMC pagi ini tadi pukul 6 sampai dengan pukul 8, alhamdulillah cuaca mendukung. Akhirnya kami gerakkan helikopter dari Basarnas KR3601 untuk menuju ke dusun Lampesu tadi, Kabupaten Maros. Pada pukul 07.32 kemudian berhasil dievakuasi dan sampai kembali ke Lanut Hasanuddin pada pukul 08.13. Nah, kami sangat bersyukur karena kalau tetap cuaca tidak mendukung pagi tadi terpaksa harus lewat darat dan mungkin belum tentu sore karena butuh lebih 7 jam 8 jam untuk sampai ke ini. Akhirnya tadi cukup butuh waktu tidak sampai 30 menit. Akhirnya korban pertama ini sudah sampai di Lanut. Kemudian tadi
kami dari Lanut kita sempat transit dari Lanut, kami diterima dan Lanut, kemudian dari Lanut Hasanuddin kami timbang-terimakan tadi menuju ke Dokes ini Polda dan telah kami serahkan pada pukul 08.55. Jadi pada korban pertama sudah kami serahkan ke pihak Dokes Polda Sulawesi Selatan pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut terkait yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada dari Basarnas. Ini merupakan wujud kebersamaan di mana memang Basarnas sebagai leading sektor operasi ini, kemudian kami dari kepolisian pendukung pelaksanaan, walaupun itu di lapangan maupun secara pembuktian secara saintifik terhadap korban-korban. Kemudian kalau kita lihat semua tadi yang disampaikan oleh Kepala Basarnas, situasi kondisi di lapangan memang cukup sulit sehingga perlu beberapa hari korban baru bisa dievakuasi kemudian bisa diidentifikasi. Untuk saat ini terhadap satu korban untuk tindakan lebih lanjut kami masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait akan penyerahan lebih lanjut yang tentu saja penyerahan kepada korban nanti tetap leading sektor adalah dari Basarnas. Kemudian tadi sudah disimpulkan bahwa korban yang teridentifikasi adalah saudari Florencia Lolita Wibisono. Ini secara pembuktian yang tadi sudah disampaikan adalah pembuktian yang secara saintifik dan ini pembuktian ini sudah diakui oleh internasional terkait identifikasi korban. Adapun yang pembanding seperti data-data yang ada di Pusident adalah data valid sehingga tadi disampaikan oleh Kapusident ini tidak terbantahkan bahwa ini adalah identitas yang identik dengan identitas Lolita Wibisono. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya terhadap korban yang satu kita dalam proses identifikasi lebih lanjut. Semoga ke depan segera bisa teridentifikasi dengan data yang ada. Namun seandainya melalui identifikasi nanti belum ada, masih ada pembuktian-pembuktian yang secara saintifik bisa kita buktikan dengan pembanding-pembanding yang sudah dikumpulkan oleh Pusdokes. Saat ini sudah lengkap. Terhadap pembanding untuk korban ini sudah lengkap, kita sudah ada datanya, data pembanding yang nantinya untuk identifikasi korban dalam kondisi seperti apapun bisa kita buktikan secara saintifik siapa itu korban ketika nanti kita bisa mengamankan mendapatkan dari korban. Namun pada prinsipnya kami dari mendukung dari Basarnas sepenuhnya kami masih meyakini masih ada korban yang bisa diselamatkan dalam kondisi selamat. Ini tetap kita pegang teguh. Oleh karena itu seluruh anggota di lapangan baik itu dari TNI, Polri semua masih konsentrasi terhadap 8 korban lagi yang kemungkinan masih bisa kita temukan. Namun mohon maaf kepada publik, kepada masyarakat, situasi kondisi cuaca juga menjadi perhitungan kami dalam proses evakuasi ataupun pencarian. Mungkin itu saja dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan resmi dari Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo beserta dengan ada tadi Kabid Dokes dan juga Kabid Dokpol yang menginformasikan bahwa perkembangan dari proses identifikasi dan dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan dari 2 jenazah yang sudah
tiba di Rumah Sakit Polda Sulawesi Selatan ini ada satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sudah berhasil diidentifikasi atas nama Florencia Lolita Wibisono yang berusia 33 tahun dengan jenis kelamin perempuan, saudara. Proses identifikasi terhadap Florencia Lolita Wibisono ini identik dari sidik jari, data gigi, dan juga properti yang masih melekat di tubuh jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Seperti yang kita tahu, saudara, Florencia Lolita Wibisono merupakan satu dari 2 pramugari yang bertugas dalam penerbangan di pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Florencia Lolita Wibisono diketahui merupakan pramugari berusia 33 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara di dalam keluarganya. Florencia Lolita Wibisono sudah berpengalaman menjadi pramugari selama 14 tahun di dunia penerbangan. Namun diketahui, saudara, Florencia Wibisono ini baru 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Indonesia Transport. Saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan terhadap satu jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 yang kita tahu, saudara, sempat tertahan di Dusun Lampesu sebelum akhirnya tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Dan tentu saja kita masih berharap cuaca bisa lebih bersahabat agar proses pencarian terhadap 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 seluruhnya bisa segera ditemukan, saudara. Lebih lengkap soal bagaimana proses identifikasi terkait dengan korban kecelakaan pesawat ATR 42500, kita akan terhubung dengan Karodokpol